Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Wahyuni, NIM 19231061 dari jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan observasi konservasi sumber daya alam ke UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, atau lebih tepatnya yang saya kunjungi adalah konservasi penyu di Pariaman. Nah, lokasi konservasi yang kami kunjungi yakni di Jalan Haji Bagindo Dahlan Abdullah yang terletak di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara. Nah, waktu kunjungan yang kami lakukan yaitu pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Saya melakukan observasi bersama Feby Violina, Eliza Hernanda, dan juga Anissa Fitriani dengan dua orang narasumber, yaitu yang pertama Bapak Casterly yang bertugas sebagai tenaga teknis lapangan pada konservasi penyu, dan Raden Ayu Lestari yang bertugas sebagai pengawas sumber daya alam di sana. Nah, lokasi konservasi yang kami kunjungi bukan hanya khusus untuk konservasi penyu, tapi merupakan induk dari semua konservasi yang ada di Sumatera Barat. Contohnya konservasi ikan bili, pusatnya terdapat di UPTD konservasi ini. Dan juga konservasi penyu yang lainnya. Jadi yang ada di Pariaman merupakan kantor pusat dari konservasi yang ada di Sumatera Barat yang dibawahi langsung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan melaporkan apa saja informasi yang saya dapat di sana. Yang pertama terkait dengan sejarah perkembangan konservasi penyu di Pariaman. Yang kedua, jenis-jenis penyu apa saja yang ada di sana. Yang ketiga, kegiatan konservasi apa saja yang dilaksanakan. Yang keempat, bagaimana pengelolaan, kebersihan, fasilitas, serta bagaimana hubungannya dengan masyarakat terkait dengan konservasi penyu. Dan yang terakhir ada dokumentasi dari kegiatan kunjungan yang kami laksanakan. Nah, sebelum kita lanjut kepada sejarah sejarah perkembangan konservasi penyu yang ada di Pariaman, ada baiknya kita mengetahui apa itu konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah upaya untuk melestarikan, menjaga, dan melindungi sumber daya alam dari kepunahan agar keberadaannya tetap ada sampai di kemudian hari atau untuk masa depan nanti. Nah, tujuan dari konservasi ini yaitu yang pertama untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawatan atau pelestarian aneka ragam hewan genetik yang ada. Dan yang ketiga, untuk pelestarian manfaat. Nah, salah satu tujuan atau komponen dari konservasi sumber daya alam adalah perlindungan. Nah, penyu adalah salah satu hewan yang dilindungi dan diatur oleh undang-undang di Indonesia. Meskipun sudah banyak tempat konservasi penyu, namun masih saja banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memahami pentingnya menjaga keberadaan penyu ini. Maka dengan adanya observasi ini diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat lebih memahami arti pentingnya konservasi penyu untuk keberlangsungan kehidupan kita di masa depan nantinya. Dan tugas kita sebagai mahasiswa, ya, kita juga harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar kita bagaimana pentingnya untuk menjaga keberadaan penyu atau melakukan konservasi terhadap sumber daya alam untuk kepentingan kehidupan kita nantinya. Yang pertama, sejarah perkembangan konservasi penyu. Ya, tempat konservasi penyu di Pariaman pertama kali dibangun pada tahun 2006 dan sampai 2007 masih dalam proses pembangunan.
Nah, kemudian operasional baru dijalankan atau operasional konservasi baru dijalankan pada tahun 2009. Nah, awalnya namanya hanya penangkaran yang belum diresmikan, dan pada tahun 2012 penangkaran penyu di Pariaman dibentuk menjadi UPTD. Kemudian berjalan sampai 2016 dan terus berkembang sehingga pada tahun 2016 tersebut bisa diambil alih oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat, dan hingga sekarang UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masih di bawah naungan dan di bawah pengawasan dari Dinas Provinsi Sumatera Barat. Nah, artinya pemerintah langsung atau dinas provinsi langsung yang mengelola UPTD ini sampai sekarang dan nantinya direncanakan akan terus dikembangkan sehingga konservasi penyu dapat terus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat nantinya. Selanjutnya, jenis penyu apa saja yang ada pada tempat konservasi penyu ini? Yang pertama, di UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdapat 4 jenis penyu yang telah ditemukan dan dilindungi di sini, yaitu penyu sisik, penyu lekang, penyu hijau, dan penyu belimbing. Namun pada saat kami melakukan pengamatan atau observasi, kami tidak menemukan penyu belimbing, dan katanya ada penyu belimbing tetapi masih anakan, jadi masih anakan penyu belimbing dan induk penyu belimbing tidak ada. Dan rata-rata penyu dewasa yang ada di sini berjumlah sekitar 20 ekor dan usianya yang dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, dan usia penyu yang paling muda yaitu masih berumur sekitar 1 minggu, yaitu masih berbentuk anakan penyu. Nah, selanjutnya kegiatan konservasi apa saja yang dilakukan pada tempat konservasi di konservasi penyu ini? Yang pertama ada pengambilan telur. Nah, pengambilan telur dilakukan dengan kerjasama antara masyarakat sekitar dan juga petugas pengelolaan. Nah, ketika ada masyarakat yang menemukan telur penyu, maka masyarakat tersebut dapat mengantarkannya ke tempat konservasi untuk ditetaskan. Nah, setiap masyarakat yang menemukan telur penyu maka akan diberikan imbalan agar hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nantinya untuk jika menemukan telur penyu mengantarkannya ke tempat konservasi. Yang kedua ada kegiatan penetasan. Nah, kegiatan penetasan ini dilakukan secara semi alami, yaitu di tempat konservasi dengan menggunakan pasir. Jadi penetasannya dilakukan tidak di habitat asli penyu tersebut. Nah, penetasan dilakukan sekitar kurang lebih 2 bulan, sekitar 60-70 hari agar telur itu dapat menetas. Nah, selanjutnya ada kegiatan pelepasan. Nah, pelepasan penyu yang baru menetas bisa langsung dilepaskan, dan pelepasan ini atau bisa juga menunggu sekitar beberapa minggu untuk dilepaskan. Nah, penyu yang menetas tidak 100% dilepaskan ke laut, melainkan hanya 75% dari penyu yang telah menetas dilepaskan ke laut, dan 25% lagi tetap dibiarkan berada di tempat konservasi untuk keperluan kegiatan edukasi atau penelitian nantinya. Yang keempat ada kegiatan ekowisata yang ada di tempat konservasi penyu ini. Ekowisata yaitu kegiatan wisata yang bertujuan untuk edukasi, penelitian, dan pembelajaran. Nah, contohnya jika ada sekolah atau guru-guru yang ingin membawa muridnya untuk melakukan edukasi tentang konservasi penyu, maka dapat datang ke tempat konservasi. Nah, pada saat pertama kali masuk ke gerbang luar tempat konservasi, maka kita akan membayar Rp2.000 untuk biaya parkir. Dan selanjutnya ada di gerbang sebelum masuk ke tempat konservasi penyu, kita membayar Rp3.000 untuk karcis masuk ke tempat konservasi. Nah, setelah masuk, pertama kali kita akan melihat
patung penyu raksasa. Patung penyu raksasa yang berada di halaman konservasi penyu. Nah, kegiatan ekowisata ini sebelum melakukan pelepasan penyu, maka siswa dan gurunya dikumpulkan dulu di aula untuk dilakukan edukasi atau pemahaman atau sosialisasi mengenai bagaimana cara pelepasan telur penyu, pentingnya konservasi penyu, agar nantinya saat melakukan pelepasan penyu, siswa tersebut telah mengetahui apa sih perlunya pelepasan penyu dan bagaimana pentingnya konservasi penyu ini. Jadi intinya kegiatan ekowisata ini bertujuan untuk lebih mensosialisasikan dan mengedukasikan pentingnya konservasi penyu untuk keberlangsungan hidup penyu di masa depan nantinya. Nah, selanjutnya bagaimana pengelolaan? Nah, pengelolaan UPTD konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Pariaman ini sudah dikelola langsung atau di bawah pengawasan langsung Dinas Provinsi Sumatera Barat dan sudah berdiri sendiri. Jadi pengelolaan ini sudah langsung diawasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan bukan lagi milik pribadi. Jadi orang-orang yang bekerja atau mengelolanya di bawah pengawasan langsung Dinas Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kedua, selanjutnya untuk kebersihan. Nah, untuk kebersihan tempat konservasi ada petugas khusus yang ditugaskan untuk membersihkan tempat-tempat konservasi. Sedangkan untuk kebersihan kolam, tempat penyu dilakukan dengan penggantian 2 kali penggantian air kolam tempat penyu tersebut diletakkan, yaitu pada pagi dan sore. Air kolam dikuras kemudian diisi kembali dengan air yang baru untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyu. Maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau memberikan makan asing kepada penyu. Dan itulah cara pengelolaan dan kebersihan di UPTD ini. Nah, selanjutnya fasilitas. Nah, fasilitas yang disediakan untuk kegiatan konservasi penyu adalah pasir alami, styrofoam, media beton, kolam untuk penangkaran penyu. Nah, fasilitas ini digunakan untuk kegiatan penetasan penyu secara semi alami. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan konservasi penyu dengan masyarakat? Nah, hubungannya sangat baik, bahkan masyarakat dan pengelola saling bekerja sama untuk melestarikan dan menjaga kelestarian penyu. Salah satunya yaitu dengan sebagai contoh tadi, saat pengambilan telur, jika masyarakat menemukan telur penyu, maka masyarakat dengan kesadaran sendiri akan memberikannya kepada petugas untuk dilakukan kegiatan konservasi. Nah, itulah laporan hasil observasi atau kunjungan di konservasi penyu yang ada di Pariaman. Nah, berdasarkan hasil observasi tempat penyu tersebut, maka kita sebagai pelajar maupun mahasiswa hendaknya mendukung kegiatan konservasi dengan melakukan edukasi dan menambah pemahaman akan pentingnya konservasi sumber daya alam. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi para pendengar, terutama bagi saya sendiri tentunya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.